Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita ngaji pada kesempatan kali ini. Kita ngaji tentang masalah adab-adab tidur ya, adabun naum. Kita ambilkan dari kitab Qurratul Uyun Shafifah 55. Karena memang manusia ketika bersiap-siap untuk tidur, maka seakan-akan ia bersiap-siap untuk mati. Karena memang nggak tahu nasibnya ketika sudah tidur itu mau bangun atau tidak. Oleh sebab itu marilah kita setidaknya kita mengetahui, setelah itu mungkin bisa melakukan seluruhnya ya. Beruntung kalau bisa, kalau tidak ya mungkin bisa melaksanakan satu atau dua etika daripada tidur. Adabun naum minha ayyatawaddu 'inda iradatin naum. Yang pertama, hendaknya kita punya wudhu ketika hendak tidur, karena berdasarkan dawuhnya Kanjeng Nabi, idza akhadta marjaka fatawaddu wudu akalis shalah. Ketika engkau hendak tidur maka wudulah seperti wudu kamu ketika hendak sholat. Wa minha ayyana ma'ala siki al-aiman ya. Kemudian yang nomor 2 atau etika yang berikutnya yaitu hendaknya tidur pada bagian badan yang kanan ya, al-aiman, miring kanan. Wa yadhu kafahu al-yumna tahta khaddihi al-aiman. Kemudian telapak tangan yang kanan ini diletakkan di bawah pipi yang kanan. Wa kafahul yusra ala fakhidhihi al-aisar. Kemudian telapak tangan kiri kita letakkan di atas paha yang kiri ya. Ini sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan hal seperti itu kama kana sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Wa minna ayyadhkurullaha ta'ala indan naum ya. Kemudian yang ketiga atau yang berikutnya, hendaknya berzikir kepada Allah ketika hendak tidur ya. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, sebagaimana Kanjeng Nabi berdoa indan naum ketika hendak tidur dengan doa Allahumma bismika rabbi ya. Allahumma bismika rabbi, wahai Allah, dengan menyebut namamu Tuhanku, wadhtu jambi, aku letakkan badanku, wa bismika arfa'uhu, maksudnya aku tidur dengan menyebut namamu dan aku bangun dengan menyebut namamu, wa bismika arfa'uhu. Allahumma in amsakta nafsi, jikalau engkau menahan diriku, artinya menahan diriku itu meninggal ya, ketika tidur itu meninggal, faghfirlah, maka hendaknya ampunilah. Wa in arsaltaha, jikalau engkau lepaskan berarti tetap diberi kehidupan atau hidup, fahfadha, maka jagalah, bima tahfadhu bi ibadah, sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu as-solihina yang soleh-soleh. Wawarada anna man dzakarallahu ta'ala indan naumi, dan juga ada riwayat barang siapa yang berzikir kepada Allah ketika hendak tidur, lam yajid as-syaiton ilaihi sabila, maka setan tidak ada jalan untuk mengganggunya. Wa man lam yadhkurillah bata syaiton yal'abu bihi, dan barang siapa yang tidak berzikir ketika hendak tidur, maka setan akan mengganggunya kaifa mengganggunya semaunya setan itu ya. Mau diapakan itu setan akan menguasai orang yang tidur tersebut. Wa an aliin karamallahu wajah mangqara, diriwayatkan dari sahabat Ali radhiyallahu wajah, mangqara kula lailatin indan naum wa ilahukum illahu wahid, barang siapa yang membaca setiap malam ketika hendak tidur ayat wa ilahukum illahu wahid ila qoulihi ya'qilun, sampai apa itu lafaz yaqilun, yaitu surat Baqarah 163 sampai 164 ya. Lam yatafallat Al-Quran min sadrihi, maka Al-Quran insyaallah tidak akan lepas dari dirinya, jadi tidak akan lupa terhadap Al-Quran yang sudah dihafal. Wa minha ayyusholli ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya yaitu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad qila, maka
ada riwayat yang mengatakan innaman sholla ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam indan naum asar marrotin, barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak tidur 10 kali ya, bata fi hifdillah, maka orang tersebut akan mendapat perlindungan Allah ya, ketika tidur tersebut ya. Ini sholawat yang mudah, sholawat sallallahu alaihi Muhammad ya, dan seterusnya, sholawat yang pendek itu, yang penting hitungannya 10 kali. Wa minna ayyatuba ilallah, kemudian diantara etika atau adab yang berikutnya yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya di annal insana idza tahayya alin naum fa ka'annama tahayya alil maut, karena sesungguhnya seseorang itu ketika siap-siap untuk tidur maka seakan-akan dia untuk menyiapkan mati ya. Oleh sebab itu maka bertobat, menyesali hal-hal yang salah, yang maksiat dan seterusnya. Wa minna ayyadhkurullah, kemudian berikutnya yaitu berzikir kepada Allah indal qiyam, ketika bangun juga berzikir kepada Allah. Artinya berzikir itu ya berdoa ketika bangun dari tidur. Faqad kana Nabi, karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga melaksanakan hal seperti itu. Beliau berdoa idzan tabaha min naumi, ketika bangun dari tidurnya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur ya. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah kita akan kembali. Itulah etika atau adab-adab ketika kita hendak tidur. Marilah kita berusaha setidaknya mengamalkan 1, 2, 3, kalau bisa seluruhnya tentunya akan lebih baik lagi. Kalau tidak mungkin bisa melaksanakan 1 saja, misalnya punya wudhu, itu sudah baik. Kemudian menyesali hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang masih buruk, itu tobat namanya, itu juga perlu dilakukan. Kemudian posisi ya, tapak tangan kita letakkan di bawah pipi kanan dan seterusnya, tapak tangan kiri di atas paha kiri dan seterusnya. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan tentang masalah adab-adab tidur. Ada kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.